Kardopa, seperti yang sudah kita informasikan, siang hari ini kita live langsung dari ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara. Dan pastinya kita mau ngobrol sama Bapak Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Hendro Susanto. Tapi sebelumnya saya pengen ingetin kembali buat pendengar Kardopa dimanapun berada, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dan selalu mematuhi yang namanya protokol kesehatan ya. Tentunya agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa 5M-nya David Unianti di studio. Teman-teman pendengar Kardopa semuanya 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas tentunya. Dan di program spesial dialog kali ini hari Jumat 7 Mei 2021, seperti yang sudah kita informasikan, kita live langsung dari ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara. Dan bersama saya sekarang sudah ada Bapak Hendro Susanto, Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan doa kita untuk semua warga Sumatera Utara, sehat walafiat dan untuk Mbak. Acara Kardopa hari ini semoga tetap sukses, semangat walaupun Ramadan hari ini sudah yang hari ke-25, tetap semangat dalam menunaikan tugas-tugas kita. Amin, kita doakan semuanya sehat-sehat ya Pak ya. Bapak juga saya lihat sehat, baru sholat Jumat kayaknya seger. Semangat Mbak, pokoknya ya, Ramadan bulan semangat. 5 hari lagi lebaran Pak, tetap semangat maksudnya ya. Siap. Nah yang mau lebaran di kampung halaman ditahan dulu nih sepertinya, terkait larangan mudik. Pak, saya pengen tanya dulu nih ke Bapak, saat ini sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Program apa nih? Ya, kita di DPRD Provinsi Sumatera Mbak, di bulan Ramadan ini tentu aktivitas agenda rapat tetap berjalan, fungsi pengawasan kami tetap berjalan, apalagi di era-era suasana Sumatera Utara yang mengalami kenaikan yang signifikan. Pandeminya kita terus memantau pergerakan di rumah sakit, memantau masyarakat yang seandainya ada terpapar, proses perawatan di rumah sakit dan seterusnya Mbak. Dan khususnya dalam 5 hari menjelang Lebaran ini, kita ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan yang ada di Sumatera Utara cukup untuk lebih kurang 14,8 juta jiwa masyarakat di Sumatera Utara. Begitu Mbak. Oke, berarti ini secara tidak langsung terjun ke pasar-pasar tradisional atau gimana Pak? Kita kemarin ada beberapa hal kita lakukan checkpoint di pasar tradisional. Cuman kalau kemarin kita pantau di beberapa titik, khususnya dari saya, ketersediaan bahan pangan masih cukup ya. Apalagi kemarin kan lalu Pak Menteri datang untuk mengecek ketersediaan bahan pangan yang ada di Sumatera Utara. Jadi untuk masyarakat di Sumatera Utara tetap dengan posisi yang aman, tetap kita prokes, apalagi ini pandemi belum berakhir. Belum berakhir. Seperti Bapak informasikan tadi, kita mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya Pak. Luar biasa Mbak, ini saya dakdikduk nih Pak. Saya juga Pak. Kenapa dakdikduk? Kita kondisi rumah sakit kita per tanggal 6 Mei 2021 full Mbak. Saya kemarin sudah mengadvokasi lebih kurang ya, dalam sepekan ini lebih kurang ada 10 pasien yang terpapar COVID. Baik itu personal maupun ada keluarga. Jadi kluster keluarga muncul dan personal juga muncul Mbak, seperti itu. Dan yang kedua, di rumah sakit juga memang hampir tidak siap untuk menerima lonjakan pasien ini. Data yang kami himpun bahwa bed occupation rate-nya itu kenaikannya 100%. Begitu. Nah, yang ketiga, tenaga medis kita cukup luar biasa untuk tergopoh-gopoh dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID yang dirawat di rumah sakit. Jadi kalau yang di rumah sakit kan sebagaimana kebijakan dari pusat bahwa dia memiliki gejala-gejala klinis yang signifikan. Tapi bagi masyarakat yang tidak memiliki gejala klinis signifikan, maka disarankan itu untuk isoman, seperti itu Mbak. Isolasi mandiri ya? Isolasi mandiri. Oke. Tapi kalau masalah kenaikan ini Pak, kalau menurut Pak Bapak sendiri ini penyebab yang paling besar apa nih sebenarnya Pak? Nah, jadi kalau kita kemarin kita ke Asahan, ke Ciantar, ke Binjai, Langkat, ke Medan, dan Batubara, dan beberapa daerah Labuan Batu, kita melihat variabel pertama itu adalah kesadaran masyarakat untuk melaksanakan prokes mulai menurun. Begitu. Jadi kan dalam satu sisi pemerintah memberikan kelonggaran untuk kita dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, berdagang, dan terusnya berusaha dan seterusnya, bekerja dan seterusnya. Begitu, walaupun ada pilihan WFH, WFO. Tapi dalam konteks yang lainnya, masyarakat itu mengalami penurunan kesadaran dalam tanda kutip ya,
terkait kesadaran kolektif bahwa prokes itu harus tetap dilakukan, Mbak. Jadi masyarakat di lapangan tuh masih, mohon maaf, masih cuek, bahkan masa bodoh, dianggap bahwa pandemi sudah berakhir. Mungkin karena mereka jenuh atau mereka bosen atau segala macam. Padahal dengan bukan mereka melaksanakan 5M, minimal pakai masker, itu mereka sedang berusaha untuk melindungi dirinya, melindungi orang-orang tercinta dan masyarakatnya seperti itu, Mbak. Karena kan hari ini kita tidak tahu lagi bahwa siapa yang OTG dan seterusnya. Yang kedua, variabelnya begini, ketika ada vaksin masuk, ya, itu juga masyarakat seolah berpikir harus sudah divaksin, jadi aman kita. Padahal vaksin itu bukan salah satu syarat mutlak bahwa ketika sudah divaksin maka dia tidak bisa terpapar lagi. Terkadang ada yang udah divaksin bisa kena. Nah, kalau mungkin masalah kondisinya lebih ringan ya Pak. Betul. Kalau udah divaksin ya. Ya, tapi kalau maaf Mbak, kalau beberapa data yang kami dapatkan di DPRD dan pengaduan masyarakat justru yang sudah divaksin ada yang meninggal, Mbak. Nah, ini fakta loh. Karena apa? Bisa jadi dia prokesnya lemah. Dianggap bahwa saya sudah divaksin, maaf nih, dia sudah tidak perlu pakai masker, tidak perlu cuci tangan, dan dia mendekati kerumunan segala macam, Mbak. Nah, faktor yang ketiga setelah yang tadi pertama yang kedua, kenapa terjadi peningkatan? Masyarakat mendatangi tempat-tempat kerumunan. Contoh tempat-tempat belanja. Ini kan kalau kita melihat, saya mohon maaf, saya belum pernah masuk ya. Jujur, tapi saya melihat dari pantau dari luar, Mbak, bahwa pusat belanja itu makin ramai. Tempat wisata juga makin ramai begitu. Nah, ini menjadi perhatian kita, keperhatian kita bahwa masyarakat jangan euforia. Kita nggak ingin seperti maaf saudara tetangga kita yang ada di India. Variabel mereka euforia bahwa mereka di the first wave COVID-19 ini, mereka setelah itu masuk 1 juta orang divaksin dalam 1 hari. India memberikan rekor positif dalam WHO bahwa kecepatan dia untuk mengvaksin. Tapi faktanya ketika ada seremonial tahunan di Seni Gangga, lebih kurang 1 juta orang yang berkerumun tanpa masker dan terusnya, akhirnya hari ini India mengalami ledakan-ledakan atau bahasa tsunami atau the second wave dari COVID-19 ini. Dan rumah sakit India hari ini tidak bisa lagi menampung, bahkan tenaga kesehatan di India itu yang kita konfirmasi kemarin teman-teman kita yang di sana juga mengalami yang luar biasa. Begitu Mbak. Nah, kita hari ini bisa beribu ya Pak? Beribuan. Bahkan orang yang terpapar COVID itu di India mati dengan sendirinya. Sebelum masuk rumah sakit udah mati sendiri. Bergelimpangan Mbak. Tentu hal ini nggak ingin terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera. Maaf, DPRD tidak dalam rangka untuk memberikan sebuah announce yang negatif atau yang sifatnya untuk menakuti, tapi kita memberikan upaya preventif promotif seperti itu. Hulunya kita benahin, hilirnya kita jagain. Hulunya itu adalah preventif. Kita terus sadarkan pada masyarakat, kita berikan sebuah edukasi, kita berikan contoh keteladanan bahwa saya hari ini juga ke rumah ibadah, ketika saya menjumpai konstituen, saya tetap dengan menggunakan masker, dengan sanitizer, segala macam saya selalu bawa itu Mbak, bahkan cuci tangan dan seterusnya Mbak. Agar apa? Karena saya menjaga diri saya menjaga masyarakat saya begitu Mbak. Oke, seperti yang kita lakukan, kita jaga jarak Pak. Betul. Gitu. Kita pakai masker juga ya. Oke. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi spesial dialog kita live talk show langsung dari gedung DPRD Sumatera Utara. Yang jelas tetap stay tune, kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Kembali lagi pendengar Kardopa masih di spesial dialog kita live langsung dari Gedung DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Ketua Komisi A DPRD Sumut, Bapak Hendro Susanto. Pak, kita sedikit tanya dulu nih Pak. Siap. Tentang bagaimana keamanan di Gedung DPRD Sumut sendiri Pak, dari segi penerapan prokesnya di lingkungan kantor nih Pak. Ya, makasih Mbak Desi dan pendengar Kardopa yang berbahagia. Sejak pandemi ini masuk di Indonesia dan Sumatera Utara, kami di DPRD sudah berusaha untuk sungguh menerapkan protokol kesehatan di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Jadi dengan ada cuci tangan, terus pemeriksaan suhu, termogan di pintu masuk, dan kita menjaga jarak di sini Mbak. Dan yang kedua, identitas rampatnya juga kita biasa kami malam-malam, mungkin kami sampai tidak terlalu malam, supaya itu memberikan bagian dari kita untuk mendukung usaha-usaha untuk prokes. Berikutnya kita juga meminta kepada semua baik anggota, mau staf, mau ASN yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini
untuk senantiasa menggunakan masker seperti itu. Karena ini masker ini adalah perlindungan pertama kita. Benar. Untuk upaya kita untuk kita preventif terhadap COVID-19 ini, Mbak. Seperti itu. Tapi sejauh ini bagaimana pandangan Komisi A DPRD Sumut terhadap pandemi COVID nih Pak? Ini kan suatu ketakutan tersendiri bukan hanya untuk Sumut tapi seluruh dunia nih Pak, melanda seluruh dunia. Ada pendekatan gitu yang dilakukan Komisi A DPRD Sumut kepada masyarakat? Ya, jadi memang COVID ini kan sesuatu yang baru yang hadirnya itu tidak pernah kita rindukan dan tidak mimpikan. Nggak mau Pak. Nggak mau merindukan Pak. Bahkan kemarin setahunnya COVID ada player-player yang beredar, kita nggak perlu memperingati setahunnya Ya. COVID. Jangan pernah ucapin ulang tahun. Jangan pernah lah ya, karena bahaya terus. Bahaya, Pak. Terus bahaya juga gitu kan. Seperti itu. Yang kedua, bagaimanapun kita sebagai seorang anak manusia yang diberikan oleh Tuhan akal, untuk kita bagaimana upaya untuk beradaptasi bahwa virus ini ada, ya kan? Cuman kita dibutuhkan untuk memberikan solusi-solusi terhadap adaptasi mengantisipasi penyebaran dari virus ini. Virus COVID-19 ini memberikan dampak luar biasa dalam konteks sosial, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya, Mbak. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan kita terkontraksi di minus 3,9% nasional. Walaupun Sumatera Utara terkontraksi minus 1,07%. Artinya bahwa capaian-capaian di target 2020, baik itu pendapatan, segala macam ini mengalami goncangan yang luar biasa. Sehingga penurunan drastis dan dampaknya bahwa belanja seperti itu. Tapi bagaimanapun, kita tetap harus optimis bahwa ekonomi kita akan tumbuh signifikan up di luar minus persen ini seperti itu, Mbak. Dengan ikhtiar yang kita gunakan untuk memberikan memaksimalkan potensi pendapatan bagi pembangunan baik nasional maupun provinsi seperti itu, Sumatera Utara khususnya. Dalam konteks sosial memang terjadi sesuatu yang baru. Kita mohon maaf, dulu kita berjabat tangan itu sesuatu yang bagian dari yang bagian kenikmatan, ketemu orang berjabat tangan segala macam dan seterusnya. Hari ini juga kita membatasi hal itu seperti itu. Kita punya kebiasaan baru, salam corona, salam COVID segala macam begitu. Ini juga bagian dari ada pergeseran secara dampak sosial seperti itu, Mbak. Nah, tapi dampak sosial ini juga harus kita sikapi dengan positif bahwa kita sesungguhnya sedang melakukan upaya adaptasi kebiasaan baru terhadap pandemi COVID-19 ini di negara kita. Ini normal ya rasanya di Sumatera Utara khususnya. Nah, yang ketiga dalam konteks pendidikan juga hampir sudah 1,5 tahun ini ya, setahun lewat. Tepatnya itu di Maret nggak salah ya, di tahun lalu kita melakukan PJJ semuanya. Negara bertindak cepat untuk men-stop kegiatan belajar mengajar baik itu di sekolah, pesantren dan terusnya seperti itu. Nah, kita sudah masuk setahun. Nah, anak-anak juga sekarang dengan pembelajaran jarak jauh PJJ, walaupun dalam konteks SKB 4 Menteri itu ada 6 indikator yang bisa dilakukan untuk PTM dengan syarat-syarat ABC dan seterusnya. Manakala sebuah daerah itu dia tidak red zone, dia misalnya green zone segala macam. Tapi ini juga terjadi proses adaptasi terhadap pendidikan kita. Walaupun hari ini, Mbak, banyak masyarakat, ibu-ibu khususnya nih, para ibu-ibu yang ada di Sumatera Utara pada komplain gitu loh, ya Bu ya mama gitu. Ini anak kapan sekolah? Ini anak kapan sekolah segala macam begitu kan. Jadi mereka saya aja, Mbak, setiap hari itu ada masuk SMS, WA, bahkan di medsos saya, baik di Facebook saya, di Instagram saya itu Pak, kapan sekolah segala macam. Anak-anak nih Pak banyak main-main, pulsa juga bayarnya nambah Pak, paket yang diberikan oleh pemerintah nggak turun-turun juga Pak, segala macam. Banyak lah, Mbak. Jadi kita juga sudah melakukan komunikasi itu kepada Gubernur Sumatera Utara, kepada semua pihak, dalam hari ini pusat, agar bagaimana dimungkinkan nanti dilakukan pembelajaran tatap muka PTM di tahun ajaran 2021-2022, tentu dengan menerapkan standar protokol yang tinggi, karena kita nggak ingin sekolah menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, begitu Mbak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita di DPRD terus bagian dari integral dalam pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk kita bertugas di sektor hulu. Hulunya itu adalah upaya kita untuk preventif promotif, begitu Mbak.
Karena sektor hilirnya itu pada kuratif rehabilitatif. Nah, hilir ini pasti ranahnya ranah kesehatan, ranah rumah sakit dan seterusnya seperti itu. Nah, hilir ini bisa kita lakukan upaya-upaya untuk penyederhanaan minimalisir kalau hulunya kita maksimalkan. Nah, hulunya itu apa? Kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa prokes itu adalah sebuah kewajiban kalau bahasa saya. Yes, benar. Jadi jangan lagi menawar-menawar di prokes gitu loh. Karena tidak ada upaya yang lain selain kita untuk prokes gitu loh. Saya coba menyampaikan sebuah analogi. Kebayang tidak sebuah kabupaten kota yang masyarakatnya katakanlah misalnya Binjai, di dapil saya, ada 250.000 jiwa di sana. Kalau misalnya 10% saja dalam satu hari itu terpapar COVID, di mana mau dirawat pertanyaannya? Terus tenaga kesehatannya berbanding lurus nggak dengan rasionya pasien baru COVID? Terus ketersediaan dari bed, terus medisnya dan seterusnya. Itu kalau bisa 1%, 1% saja itu luar biasa, Mbak. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk di sektor hulu DPRD ini hadir. Nah, makanya ketika kami reses, kami membatasi jumlah yang hadir. Kami soster, kami juga membatasi jumlah yang hadir. Dan di situ kami memberikan norms ataupun edukasi kepada masyarakat yang saya hormati. Ayo Pak, Bu, tetap jaga protokol kesehatan. Kita bagi masker, sanitizer, bahkan kita memberikan. Berarti langsung ke masyarakat. Iya, begitu Mbak. Jadi ini upaya kami untuk sektor hulunya, kita bersama-sama pemerintah untuk melakukan upaya edukatif kepada masyarakat. Begitu loh Mbak. Oke. Tapi kan kalau kita lihat di lapangan nih Pak, banyak masih masyarakat yang ngebandel. Ya. Tidak mau pakai masker. Bapaknya kalau terjun ke pasar tradisional nih Pak, itu banyak banget yang nggak pakai masker. Betul. Bagaimana pihak DPRD mengedukasi masyarakat terkait hal ini, Pak? Nah, pernah pengalaman pribadi nih Mbak ya, saya ini untuk mendengar Kardopa dimanapun berada, khususnya di Sumatera Utara, kita menegur ya di pasar tradisional, kita dianggap yang asing, gitu. Bahkan kita dimusuhi oleh mereka, gitu. Bapak kalau mau pakai masker dari sini, kami sini kuat semuanya. Lalu gitu, saya bilang ini tanggung jawab saya sebagai anggota dewan, bahwa ini masyarakat saya harus saya edukasi. Bapak sebagai penjual yang baik, pakailah masker dalam perjalanan itu untuk bapak juga, untuk orang yang bapak cintai, istri, anak dan keluarga seterusnya. Kalau bapak terpapar, maka bapak harus dilakukan perawatan. Berarti kan ekonomi bapak terganggu. Ya. Nah, ketika saya ajak komunikasi begitu, dia berpikir, ya, kalau Bapak dirawat itu minimal 10 hari, berarti Bapak tidak ada pemasukan 10 hari. Tidak bekerja. Tidak bekerja. Masuk. Bagaimana anak Bapak dan istri Bapak makan segala macam? Nah, dengan masker, seharusnya Bapak telah menjaga mereka, orang-orang yang mencintai seperti itu. Akhirnya saya kasih masker, dan juga dia terima kasih Pak sudah mengingatkan saya pentingnya masker. Oke, berarti kalau saya lihat sendiri Pak di sini memang masyarakat Medan khususnya itu kurang edukasi sebenarnya. Kalau edukasi saya rasa sih sebenarnya sudah banyak Mbak. Cuma pendekatan tadi. Okay. Nah, kalau semua pihak sudah dari Kokopimda, Kepolisian, tentara, dari teman-teman elektronik, media cetak, media radio saya suka dengar kalau perjalanan pulang ya kan pakai masker begitu kan. Semua elemen masyarakat, pemuda, OKP sudah terus melakukan upaya-upaya. Tapi kan ini Mbak, ada di masyarakat kan kebosanan, kejenuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para pendengar Kardopa di mana-mana berada, khususnya di Sumatera Utara, kita sudah ada perda tentang penegakan disiplin dalam protokol kesehatan. Ada peraturan daerah. Ada peraturan daerahnya. Ini dari turunan terhadap regulasi yang ada di pusat, khususnya respon cepat terhadap Impres 06/2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan. Kita sudah ada dan kita sudah sahkan di Januari 2021, mengatur pribadi maupun mengatur sekelompok orang ataupun di tempat hiburan seterusnya. Nah, yang melaksanakan perda ini kita sudah memberikan tugas itu kepada Satpol PP. Kami di Komisi A sudah lebih kurang 10 kali melakukan konsultasi dengan Satpol PP dan untuk meminta kepada Satpol PP Sumatera Utara mengkonsolidasikan kepada Satpol PP se-Sumatera Utara untuk dilakukan razia secara berkala. Razia itu maksudnya mengingatkan masyarakat jika dia berkendaraan tidak pakai masker dan seterusnya. Di situ memang sanksinya berjenjang, ya kan, kalau dia pribadi ada sanksi seperti itu. Tapi
Masyarakat juga hari ini ya, gitu loh Mbak. Kan nggak mungkin 24 jam kita awasin Mbak. Iya benar. Gitu loh. Emang kita nggak istirahatin, awasin terus 24 jam. Jadi, yang ada kita tepar lah. Iya. Gitu. Jadi inilah Mbak, inilah walaupun bagaimanapun mereka masyarakat kita, mereka masyarakat yang butuh hadirnya kita pada masyarakat itu dan butuh perhatian kita semua. Oleh karena itu kami di DPRD sangat senang sekali manakala masyarakat mengambil bagian, terlibat langsung dalam upaya untuk menurunkan prevalensi COVID di Sumatera Utara. Begitu. Karena kita kemarin itu sempat udah Islam orang Medan, udah sempat ya? Udah nggak ada COVID di Medan. Atau ini Mbak, ada lagi terakhir kasus ya? OJK. Orang jogal kali. Orang jogal kali. Orang Medan nih Pak ya? Iya. Pak, tapi ini menarik Mbak, sedikit. Waktu pekan lalu, ada seorang tokoh masyarakat, maaf ya saya nggak sebutkan, dia nggak percaya ada COVID. Ada Pak, banyak. Ya kan? Ketika dia demam 6 hari, kita bawa jam 11 malam loh Mbak. Bayangkan Mbak, kami ini 24 jam diganggu loh Mbak. Maksudnya diganggu tuh RID waktu kami itu ketika ada masyarakat menyampaikan pengaduannya. Siap-siaga ya Pak? Bukan diganggu yang negatif, diganggu yang positif ya gitu. 23 malam, jam 23 malam itu saya ditelepon bahwa Bapak ini dibawa ke rumah sakit A gitu karena kondisinya melemah segala macam. Terus saya bilang antigen, ya kan? Antigen ternyata positif. Rumah sakit penuh saat itu. Akhirnya ada satu rumah sakit yang jam 2 malam itu menerima pasien, dilakukan penanganan awal. Ternyata bapak ini ada komorbidnya. Komorbidnya itu luar biasa, masalah pernapasannya, respiratorinya kan, segala macam. Nah, sehingga jam 3 subuh kami harus mencari rumah sakit rujukan di Medan yang memiliki ICU COVID. Luar biasa itu luar biasa. Sehingga sampai jam 8 pagi lah baru dapat Mbak. Nah, tapi kondisi Bapak juga? Kondisi Bapak ini ya kesadarannya mulai menurun, tapi terus di rumah sakit yang tempat dia dirawat awal itu dilakukan upaya-upaya untuk preventif lah ya, untuk penanganan medis sesuai dengan SOP-nya gitu. Nah jam 8 itu dia dirujuk ke Medan dan sampai sekarang masih dirawat. Ternyata diketahui bahwa dia komorbidnya luar biasa. Nah, sangat luar biasa sekali apresiasi pihak DPRD ini. Ya begitu Mbak. Nah, yang lucu lagi nih, ini mohon maaf, saya kan di sini tidak sebutkan mereknya ya, nama-namanya ya. Nanti kita suruh bayar Tapi Pak. Ini pengalaman pribadi loh Mbak. Satu keluarga lapor, suami saya kena Pak, ya kan? Terus, yaudah, kamu sama anak cek antigen rumah sakit, positif juga. Positif. Suami dirawat, dia dirawat karena ruangnya itu juga memang terbatas rumah sakit itu untuk ruang isolasi COVID, ya kan? Dia sibuk lah segala macam. Akhirnya ketika dia nggak tenang segala macam, dia akhirnya mengalami penurunan kesadaran, saturasinya turun segala macam. Saya bilang harus tenang, panik tadi kan tenang segala macam, ya kan? Dan setelah dari 3 hari dirawat, terus dia minta kamarnya dikosongkan, nggak boleh ada pasien COVID selain dia. Kan nggak bisa dong. Nah, terus akhirnya masuklah pasien bertambah. Dia, mohon maaf, malam itu dia keluar dari rumah sakit dengan terpaksa karena dia tidak mau digabung dengan pasien COVID yang lainnya. Begitu. Nah, itu lucu loh. Lucu kenapa? Ini orang sedang sakit COVID dan dia ada komorbidnya, tapi dia mengambil keputusan yang menurut saya itu keputusan yang berisiko. Dan dia di rumah itu mengalami hal yang nggak bisa tertolong oleh medis, maka dia bisa meninggal dan seterusnya begitu loh. Tapi saya pantau terus bagaimana perkembangan begitu. Tapi inilah masyarakat kita Mbak. Ya kan? Kita hidup di tengah masyarakat yang bermacam-macam ya Pak. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang jogal kali. Ada jogal kali gitu. Nah, saya juga pernah di sebuah tempat ibadah, saya pakai masker, orang melihat saya pakai masker, saya beribadah, saya bilang, ada apa? Ada yang salah apa? Begitu loh. Nah, bahkan mohon maaf, saya pernah menegur salah satu jamaah sholat Jumat tahun lalu ya. Terus saya diberitakan yang negatif, padahal saya tidak bicara apa-apa, saya bilang, pakai masker dengan bahasa kode begini, gitu loh. Tapi namanya itulah kita berdemokrasi, kita sudah melakukan kebaikan, orang juga nggak puas dengan kebaikan kita. Artinya tetap kita fokus dengan kebaikan, tetap kita menjadi influencer kebaikan, walaupun orang tidak suka, tapi kita telah memberikan terbaik di masyarakat kita.
Oke, kita baik aja salah, cuman kita nggak baik. Betul. Serba salah, Pak. Iya. Baik, pendengar Kardopa, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi spesial dialog kita bersama Bapak Hendra Susanto dari Ketua Komisi A DPRD Sumut. Tetap aja stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Baik, pendengar Kardopa, kita kembali lagi di talkshow kita spesial dialog bersama Bapak Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Bapak Hendra Susanto. Kita langsung live dari ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara ya. Tapi Pak, kita balik lagi nih ngobrol terkait COVID. Ya, untuk mencegah penularan COVID lebih banyak lagi, salah satu instruksi dari Bapak Gubernur Sumatera Utara ini adalah larangan mudik. Betul. Terkait dari larangan mudik ini. Ya. Ini gimana nih Pak? Pihak DPRD sendiri menyikapinya dari instruksi Bapak Gubsu Kitasi? Iya, makasih Mbak Desi dan pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, khususnya di Sumatera Utara. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah upaya untuk melindungi masyarakatnya. Itu prinsipnya, tidak ada pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif yang bertujuan untuk merugikan masyarakatnya. Yang kedua, kebijakan-kebijakan di Provinsi Sumatera Utara dari surat Pak Gubernur Sumatera Utara terhadap masyarakat di Sumatera Utara ini merupakan respon positif terhadap surat edaran SE dari Menteri Dalam Negeri yang nomor 800/2784/SJ tentang kegiatan selama di bulan Syawal untuk tidak melakukan mudik seperti itu. Jadi Pak Presiden sudah memberikan instruksinya dan direspon oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan langsung dieksekusi oleh Pak Edi Rahmayadi, Gubernur kita. Karena kan Gubernur ini kan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Tadi dia bertanggung jawab untuk mengamankan kebijakan-kebijakan yang dipandang ini bagian dari upaya kita untuk preventif seperti itu. Nah, tentu kami sebagai anggota Dewan ini kan posisi kami kan sebagai bridge ya. Bridge untuk masyarakat, bridge juga untuk eksekutif seperti itu. Kami di tengah-tengah. Nah, kami menggunakan fungsi kami itu dengan elegan. Memang dengan adanya surat Gubernur ini terkait dengan larangan mudik, kalau ada pandangan masyarakat tuh plus minus Mbak. Ya, begitu ya. Ada yang bisa terima, ada yang bisa terima, ada yang enggak, ada yang mendukung, ada yang enggak mendukung. Nah, sebuah kebijakan kan tentu tidak ada pro kontranya lah. Kalau masyarakat yang memandang bahwa ini bagian upaya untuk preventif, oke. Tapi kalau masyarakat tidak memandang dalam konteks ini adalah ini akal-akalan segala macam, bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi sesungguhnya kebijakan yang larangan mudik ini merupakan kebijakan yang hari ini patut diapresiasi, begitu loh. Nah, memang Lebaran ini ya kembali bahwa ke Lebaran itu kan fungsinya kan bermaaf-maafkan, bersatu rahim, kita mengumpul antara orang tua dan anak, keluarga segala macam seperti itu. Nah, kita sudah setahun ya tidak seperti itu. Tahun lalu juga sama, juga seperti ini Mbak sebenarnya. Ini tahun kedua. Nah, dan asbab yang berikutnya bahwa terjadi kelonjakan itu di Maret April ini dan Mei ini juga periode yang tidak bisa kita mungkiri gitu loh. Nah, oleh karena itu kami memandang bahwa kebijakan larangan mudik ini kebijakan yang sampai ini dipandang masih relevan. Nah, mudik kan hari ini dengan revolusi industri 4.0 kan bisa kita gunakan dengan berbagai cara. Mudik dengan Zoom meeting juga bisa, mudik dengan video call juga bisa segala macam. Kalau yang sanak saudaranya, anak-anaknya yang merantau di daerah-daerah Jawa dan seterusnya, kalau dia belum bisa mudik, dia kan bisa transfer dananya untuk ke orang tuanya atau belanja lebaran. Sehingga dalam waktu sepekan 2 pekan itu di Syawal itu kan terjadi pergerakan ekonomi di masyarakat. Walaupun secara fisik dia tidak bisa hadir, tapi kan secara hati juga dia sudah tersambung. Jadi kita menggunakan sudut pandang yang mana, itu aja. Jadi kalau kami memandang bahwa larangan mudik ini bukan untuk kesan yang negatif, tapi untuk membatasi pergerakan orang agar tidak terjadi klaster baru. Nah, kalau masyarakat kita itu sadar, ya, bahwa pandemi ini belum berakhir, sesungguhnya nggak perlu dilarang mudik. Ya, tapi sadar diri sendiri. Sadar sendiri.
logika saya kampung saya di Besilam, Tanjung Pura, saya mau ke sana. Berarti saya harus antigen dulu dong. Iya. Jangan sampai saya menjadi transmitter baru untuk ke sana sebagai penyebar virus ini. Ketika saya cek antigen saya bahwa saya negatif, saya aman bergerak ke sana dengan keluarga saya ke Besilam misalnya itu. Tapi kalau yang memiliki kesadaran ini kan masih minim di negara kita, apalagi di Sumatera Utara seperti itu. Tapi tidak ada namanya anak manusia yang ingin berbuat zalim kepada orang-orang yang dicintainya. Nah, tapi karena kesadaran itu belum muncul, belum secara signifikan, maka pemerintah mengambil shortcut-nya ya untuk melakukan pelarangan mudik yang sifatnya temporer sementara. Ini sudah berlaku dari tanggal 6 kemarin, Pak? Ya, sudah. Kami juga kemarin sudah langsung Komisi A di lapangan ya, bersama kepolisian, ya dinas perhubungan segala macam. Ada yang disuruh balik? Ada disuruh balik, termasuk saya juga. Tapi saya karena ada surat tugas, saya sedang melakukan pengawasan, akhirnya mereka paham seperti itu. Saya termasuk yang awalnya kan staff saya bilang jangan tunjukkan surat tugas dulu. Apa respon mereka? Kita ingin lihat keseriusan dari petugas-tugas tadi ya. Bapak hanya mengetes nih berarti. Ternyata memang mereka luar biasa. Apresiasi saya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan, Satgas, terus kepolisian, Pak Tentara, Pangdam 1 Bukit Barisan, Pak Kapolda Sumatera Utara yang sudah bersama-sama dengan Pemprov untuk melakukan razia-razia di 73 checkpoint yang ada di Sumatera Utara. Ada 73 loh, Mbak. 73. Kemarin saya ambil jalur itu yang ke Tebing, luar Porto, Tebing ada satu, nanti pas saya mau cek keseran di Serbelaun juga ada checkpoint. Pulang juga sama, Mbak. Dilakukan mereka masih standby. Jadi artinya memang 73 checkpoint ini bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi memang ada di lapangan. Bahkan ada, waktu saya jam 4 sore itu dari Tebing, ada satu mobil yang lewat dari Kuarto itu, dengan di atasnya itu sudah lengkap dengan peralatan mudiknya. Akhirnya suruh balik tugasnya. Sedih. Ya. Tapi emang udah bandel di awal sih, emang udah dilarang tetap mudik ya suruh balik. Iya. Salah siapa? Betul. Jadi tahan dulu. Nanti setelah ini sudah kita grafik yang mulai landai, silakan untuk bertemu silaturahim kepada orang-orang yang dicintai seperti itu. Nah, ini terkait masalah larangan mudik nih, koordinasi dengan lembaga terkait nih Pak, seperti gugus tugas, kepolisian, TNI dalam sosialisasi larangan ini bagaimana nih Pak dari DPRD sendiri? Kami menjadi mitra strategis oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kami diundang dalam apel siaga untuk pelaksanaan larangan mudik ini. Dan Pak Gubernur mengapresiasi usaha dari DPRD khususnya Komisi A untuk kita bersama-sama menjadi lokomotif untuk mengawal agar seruan-seruan terkait dengan larangan mudik ini bisa sampai ke masyarakat dengan baik dan benar. Karena kalau kita salah informasikan, maka larangan ini menjadi yang negatif. Benar. Tapi kalau informasi itu pas kita sampaikan, maka masyarakat itu akan mendengar secara positif, begitu Mbak. Jadi kita sudah melakukan komunikasi dan kita terus memantau pergerakan-pergerakan di 73 checkpoint, seperti itu Mbak. Berarti tindakan yang sudah dilakukan Komisi A DPRD Sumut dengan terjun langsung tadi ya Pak? Melakukan koordinasi ke masyarakat? Ya. Kita pantauan langsung, benar nggak di titik ini, titik kantor perbatasan Kabupaten A dengan ini terjadi titik masuk di antar provinsi, daerah Riau, dari Aceh, dari Sumbar terjadi nggak ada checkpoint? Alhamdulillah sudah ada semuanya Mbak. Semuanya udah ada ya? Sudah ada Mbak, jadi Mbak juga Mbak Desi bisa cek. Kalau Mbak Desi mau nguji informasi ini, cek aja. Atau pendengar, atau gini, pendengar Kordoba. Ya, kalau mau cek silakan. Mau cek silakan, dilaporkan. Begitu. Pura-pura nih ya. Betul. Gitu. Kalau saya mau mudikin sini-sini aja Pak. Gitu saya ya. luar pulau makanya nggak bisa. Jauh. Nah ini Pak, sebenarnya kalau menurut Bapak nih dari Komisi A DPRD, masyarakat ini kan namanya Lebaran tadi seperti Bapak bilang ingin bersilaturahim, ingin bermaaf-maafan, istilah kita sungkem-sungkeman gitu. Tapi sebenarnya apa yang idealnya harus dilakukan masyarakat saat ini Pak di tengah kondisi pandemi ini? Menyambut Lebaran ini. Jadi pertama begini Mbak ya, dalam konteks agama Islam, Nasrani, Buddha, Hindu dan seterusnya, bahwa kesehatan jiwa itu menjadi prioritas pertama Mbak. Prioritas. Harus dijaga. Bahwa hibzun nafs ya, menjaga nyawa itu menjadi prioritas kita, ya kan. Nah, pandemi ini ada, maka yang harus kita jaga adalah bagaimana kita menjaga nyawa setiap anak bangsa, seperti itu. Yang kedua, ya Lebaran itu dengan era pandemi ini kita
beradaptasi dengan pandemi ini. Seperti itu. Artinya waktu-waktu yang sakral di Syawal ini memang terasa berkurang kalau kita memanahi bahwa Syawal itu berkumpulnya semua sanak saudara, handetolan, orang terdekat dalam satu tempat. Tapi karena pandemi ini tidak terjadi. Tapi sesungguhnya kita sedang memberikan bagian proses untuk kita menjaga mereka ini. Tentu orang nggak mau orang tuanya meninggal, keluarga kita meninggal karena terpapar atau terjadi klaster baru di pihak keluarga. Karena hari ini virus ini salah satu tadi saya bilang peningkatan itu karena ada klaster baru di keluarga, Mbak. Iya. Nah, jadi oleh karena itu Idul Fitri ini mungkin sama dengan Idul Fitri yang tahun lalu. Jadi kami bersama DPRD Provinsi Sumatera Utara mohon maaf jika dalam kita memaknai Idul Fitri 2 tahun ini beda dengan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya. Tapi yakinlah insya Allah kalau kita bisa keluar dari pandemi ini, kita bisa menurunkan laju pandemi ini, insya Allah kita bisa melakukan yang terbaik dan kita bisa berkumpul dengan orang yang kita cintai. Begitu, Mbak. Kemarin juga mohon maaf sebelum Idul Fitri juga ketika ini kasusnya turun, kita melihat pergerakan orang untuk ketemu orang tuanya sudah ada, Mbak. Gitu. Jadi bisa di lain waktu. Bisa di lain waktu. Jadi Idul Fitri kan maknanya kemenangan ya. Kemenangan kita telah berjuang 30 hari di bulan Ramadan, seperti itu loh. Artinya kemenangannya kita maknai bahwa kita tidak terpapar pandemi. Menurut kami DPRD bagian dari kemenangan kita. Oh ya, saya setuju, Pak. Gitu, Mbak. Selain kita mau menahan haus lapar di bulan Ramadan ini, kita juga harus bisa menahan keinginan tadi ya, Pak. Betul. Supaya kita bisa menang melawan virus ini. Betul. Oke. Pak, ini terkait sinergi DPRD Sumut dengan pemerintah daerah, provinsi, kota, kabupaten untuk sama-sama mengurangi COVID ini bagaimana, Pak? Ya. Kemarin kita sudah berkomunikasi pada Pak Eksekutif ya mulai dari Komisi G untuk tadi bahwa anggaran pembenahan infrastruktur kesehatan tetap harus dijaga, nakesnya juga terjaga, insentif pada nakes juga terjaga, dan kebutuhan-kebutuhan untuk pasien-pasien yang terpapar COVID ini juga harus terjaga. Memang ada beberapa daerah di Sumatera Utara ini yang belum siap kalau terjadi lonjakan-lonjakan. Nah, yang kedua, kita terus Pak Gubernur kemarin juga setuju terkait dengan rumah sakit rujukan provinsi. Kita fokus pada rumah sakit haji. Okay. Jadi nanti perhatian kita akan kita berikan di haji, rumah sakit haji, sehingga kalau nanti rujukan dari tingkat 2 ini mengalami sebuah peak season-nya, katakanlah ya, tapi insya Allah kita berharap tidak terjadi ya. Jadi bisa kita tampung di rumah sakit haji seperti itu, Mbak. Sehingga haji menjadi fokus kita untuk menangani pasien-pasien COVID dari 33 kabupaten di Sumatera Utara, gitu. Dikhususkan rumah sakit haji ya. Iya. Nah, juga kita kemarin juga memberikan masukan kepada Pak Gubernur untuk berkomunikasi konsolidasi secara masif kepada Kepala Daerah tingkat 2, Bupati Wali Kota Sumatera Utara untuk mengecek bornya, ya bed occupancy rate-nya, ketersediaan kamar-kamarnya yang ada di rumah sakit untuk bisa diberikan slot yang memadai. Jadi tidak semua harus dirujuk ke Medan, jadi dijegat dulu di tingkat 2-nya. Nah, kalau dia tanpa gejala klinis, dia bisa isoman. Tapi kalau dia dengan gejala klinis, dia harus dilakukan upaya-upaya yang signifikan untuk memberikan pertolongan pada pasien COVID di rumah sakit, Mbak. Oke, baik Pak. Saling berkoordinasi ya Pak? Saling berkoordinasi, insya Allah kita terus lakukan. Pak, ini yang terakhir nih Pak. Mungkin Bapak bisa mengajak masyarakat Medan, khususnya Sumatera Utara juga Pak. Himbauan dari Komisi A DPRD Sumut. Ya. Di tengah kondisi pandemi ini kita akan merayakan hari besar, Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi buat masyarakatku yang ada di Sumatera Utara, baik di Medan dan sekitarnya, baik ada di Labuan Batu dan sekitarnya, baik di Bakse dan sekitarnya, baik di Pulau Nias dan sekitarnya, baik di Binjai Langkat dan sekitarnya, baik di Karu dan sekitarnya, baik di Estapo dan sekitarnya, baik di Batu Barasan dan sekitarnya, baik di Serdang dan sekitarnya, dan baik di Simalungun dan sekitarnya, khususnya di Medan juga. Mari kami di DPRD Provinsi Sumatera mengajak pada diri kami dan kita semua untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Yang kedua, sudah ada regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan menjadi rujukan kita dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan. Nah, hendaknya kepala daerah tingkat 2 juga komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya, terkait dengan masalah jam malamnya dan seterusnya itu menjadi perhatian.
Nah, yang ketiga, masyarakat juga hari ini juga tidak dilarang untuk beribadah ataupun mendatangi tempat-tempat perbelanjaan. Tapi perbelanjaan itu harus mematuhi bahwa di perda kita bahwa maksimal 50% orang dari kapasitas yang bisa masuk segala macam. Jadi tolong semua kerjasamanya, tolong semua pengertiannya dan kesadarannya seperti itu. Yang berikutnya nanti ketika kita nanti 1 Syawal 1442 Hijriah Idul Fitri, silakan laksanakan ibadah sholat Idul Fitri ya. Dan saran kita Mbak itu di lapangan terbuka seperti itu dan tetap diatur jaraknya. Jadi bagi tempat ibadah ataupun nanti panitia untuk Idul Fitri, saudaraku yang Muslim harus bertanggung jawab untuk menyediakan tempat yang representatif bagian dari kita untuk menjaga jamaah dan masyarakat kita yang melaksanakan sholat Id sebagai bentuk kemenangan dia di Idul Fitri ini, dari kemenangan dari Fitri ini di 1 Syawal 1442 Hijriah. Terakhir, kami dari DPRD Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, mohon maaf lahir batin, dan tetap kemenangan sejati manakala kita telah melakukan 30 hari puasa ataupun 29 hari di Ramadan. Setelah itu kita menang bahwa kita semua tidak terpapar COVID seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Hendro. Tapi saya mau berbagi informasi buat pendengar Kardopa. Kalau misalnya ada keluh kesah ya Pak? Siap Pak. Ada keluh kesah, ada kesan. Siap Mbak Desi, monggo Mbak Desi. Silakan bisa cek ke Facebook atau Instagram ya untuk Humas DPRD Sumut, itu Facebooknya sama Instagramnya sama ya Bang ya. Kemudian kalau email bisa ke humas.dprd.sumut@gmail.com. Kalau ada yang disampaikan silakan. Untuk websitenya dprd-sumutprov.go.id. Kalau mau telepon juga bisa di 4519178. Sekali lagi kalau mau telepon 061-4519-178. Saya dapat titipan dari Pak Hendro. Siap. Pak Hendro mau promosi. Catat baik-baik. Pak, ini Facebooknya? Facebooknya betul, atau ini disebutin juga? Boleh. Apaan nih, Pak? Alek PKS Dapil Sumut 12. Apa nih? Alek PKS Dapil Sumut 12, Binjai Langkat. Ya. Wakil Ketua Fraksi PKS. Facebooknya langsung aja dicek, Facebook Hendro Susanto, Instagramnya Mas Hendro Susanto. Ya. Aku follow nanti ya Pak. Siap. Sekali lagi Facebooknya Hendro Susanto, Instagramnya Mas Hendro Susanto. Atau kalau mau berkomunikasi langsung bisa Pak? Bisa, monggo Mbak. Oke, silakan di 0815 18 96 549. Dicatat pendengar Kardopa. Jadi kalau ada mau ngadu silakan ke Pak Hendro aja. Jangan ke saya ngadunya. Monggo, kami dengan senang hati menerima aduan masyarakat. Karena sesungguhnya kami dari masyarakat, Mbak, dipilih masyarakat dan kami pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Siap. Nah, itu dia. Kalau ngadu sama Desi tentu saya ngadu ke Pak Hendro nantinya. Siap. Baik pendengar Kardopa. Ada satu lagi Mbak. Kita punya tagline di DPRD ini. Apa tuh? Tagline begini, bersama melayani rakyat. Gitu. Bersama melayani rakyat. Kayak main TikTok. Pak, satu sebelum pamit. Siap Mbak. Mudik ASN kan dilarang nih. Ya. Ada sanksi khusus nggak Pak? Kalau ada ASN yang mudik, berarti kita akan memberikan masukan kepada BKD untuk diberikan hukuman SP1. Karena ASN kita di sini DPRD, Gubernur, Wali Kota, ASN harus menjadi contoh yang baik, memberi keteladanan bagi masyarakat kita, Mbak. Baik, terima kasih Pak Hendro waktunya sudah ngobrol bersama kita untuk siang hari ini di spesial dialog kita. Terima kasih juga pendengar Kardopa, terima kasih kebersamaannya. Jadi tadi informasinya semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Yang jelas saya akan mengakhiri spesial dialog kita langsung live dari ruang rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Desi pamit, kita kembali studio. Selamat sore. Sore, terima kasih Mbak.